Salam sehat dan sejahtera para sahabat. Ada seorang tokoh agamawi yang sudah terkenal di dunia ini sebagai orang suci menyatakan suatu pendapat demikian, saudara-saudara. Tuhan itu universal, berlaku bagi semua kepercayaan dan agama di dunia ini. Yang membedakan hanyalah caranya beribadah atau caranya mendekati Dia. Saudara-saudara, benarkah pernyataan tersebut sesuai dengan kitab suci atau sesuai dengan firman Tuhan? Segala sesuatu di dunia ini, baik opini, teori, pendapat, khotbah, artikel, tulisan di buku-buku, dan seterusnya yang disampaikan oleh orang-orang tertentu itu benar atau salah, itu harus diuji dulu dengan sumber kebenaran yang utama, kebenaran yang hakiki, yaitu firman Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, atau diuji dengan The Holy Bible atau kitab suci. Oleh karena itu, saudara, pendapat tadi yang menyatakan Tuhan itu universal, mari kita lihat, saudara, di dalam The Holy Bible akan saya sampaikan berikut ini. Saudara-saudara, untuk mengujinya yang pertama, saya ambil dari kitab suci Tanakh atau kitab suci Perjanjian Lama yang dalam bahasa aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani. Saya ambil dari kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal 20 ayat 3. Demikian, saudara-saudara, coba disimak. Lo yihye leka Elohim akerim alpanai Kikol Elohe Ha'amim Elilim. Bahasa Indonesianya, jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku, sebab segala Elohim bangsa-bangsa itu berhala. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saya ambil dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat 25 dan 26. Saya langsung bahasa Indonesianya, saudara. Sebab besar Yahweh dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala ilah. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Berikutnya dari kitab Yesaya 45 ayat 18, 21 dan 22. Demikian, saudara-saudara, sebab beginilah firman Yahweh yang menjadikan langit. Dialah Elohim yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Ayat 21. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dulu? Bukankah aku Yahweh? Tidak ada yang lain. Tidak ada Elohim selain daripadaku. Elohim yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Ayat 22. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Elohim dan tidak ada yang lain. Saudara, setelah kita menguji dari ayat-ayat dari The Holy Bible tadi, ternyata apa, saudara? Pernyataan Tuhan itu universal sangat bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Dengan demikian, yang menyatakan Tuhan itu universal adalah tidak benar. Dan itu pernyataan yang menyesatkan. Sebab satu-satunya Elohim, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, hanya satu, Yahweh. Itulah menurut kitab suci yang baru saja kita baca. Dan itu adalah sumber kebenaran hakiki, saudara-saudara.
Percayalah pada kitab suci. Lebih percaya pada apa yang dikatakan Tuhan daripada yang dikatakan manusia. Meskipun manusia itu sangat berpengaruh dan sangat terkenal. Di menyebutkan kata Elohim atau ilah. Saudara-saudara, Elohim atau ilah itu sama. Dan kata lain untuk orang Indonesia adalah Elohim atau ilah itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan, ilah, Elohim itu kata-kata sebutan yang artinya sama. Jadi Tuhan universal itu bisa diganti Elohim universal, ilah universal. Karena artinya sama, saudara-saudara. Nah, ini untuk pengertian, saudara-saudara, nambah wawasan kosakata. Ya, Elohim sama dengan kata ilah, sama dengan kata Tuhan. Haleluya, itu bukan nama diri, saudara-saudara ya. Haleluya. Untuk saudara-saudara orang Indonesia mungkin tidak mengenal nama Yahweh. Dan saudara yang pegangannya Alkitab, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, saudara dapat melihat di Kamus Alkitab, halaman Alkitab bagian belakang. Lihat kata Tuhan huruf kapital semua. Apa yang saudara temukan di situ? Tidak lain adalah Tuhan itu oleh penerjemahnya sebagai pengganti nama Yahweh yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Karena itu saudara-saudara, kata Tuhan itu sebenarnya tidak tepat. Tepatnya adalah Yahweh. Kalau saudara menemukan kata Tuhan, ucapkan Yahweh. Karena apa, saudara? Yahweh itu yang diperkenalkan oleh Tuhan Sang Pencipta kepada Adam, kepada Enos, kepada Kenan, kepada Abraham, Ishak, Yakub, kepada Mose, kepada Daud, ya, kepada nabi-nabi yang lain. Itu bahasanya Ibrani, namanya Yahweh. Sang Pencipta itu namanya Yahweh. Dan dalam bahasa apapun, kalau nama diri atau proper name itu tidak boleh dan tidak bisa diubah dalam bahasa apapun. Dalam bahasa Indonesia pun seharusnya tetap ditulis Yahweh. Karena itu saudara, kalau saudara menemukan kata Tuhan dalam Alkitabmu, berubahlah mengucapkan Yahweh. Dan saudara dibenarkan Bapa dan diselamatkan. Haleluya, puji Yahweh. Berkat untuk saudara-saudara semuanya. Haleluya, amin.